Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian semua? Bu Ika berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan semangat. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak, seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambarnya anak-anak. Jadi, awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil, lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur. Bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas. 1 ton itu ada berapa kilo ya? 1 ton itu ada 1000 kilogram. Berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Karena penggunaan kertas itu semakin banyak, maka akan semakin banyak juga batang pohon yang akan ditebang. Jadi, kita harus menghemat penggunaan kertas. Coba anak-anak, di sini ada Udin, Beni, Siti, dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Lalu kata Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisi. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saud Beni, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan?
Apa yang dapat kalian lakukan untuk menghemat kertas? Di sini Bu Ika akan menyebutkan beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama, tidak membuang kertas. Yang kedua, menggunakan kertas daur ulang. Yang ketiga, menggunakan kertas seperlunya. Yang keempat, menggunakan kertas dua sisi. Dan yang terakhir, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Kalian telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kalian dapat bertanya kepada gurumu atau guru kalian. Kalian juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Di sini Bu Ika memberikan arti dari kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah selulosa. Selulosa yaitu artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Kemudian kata lunak yaitu lembut, empuk. Nah, untuk arti kata lunak yaitu yang lembut dan empuk merupakan sifat benda. Sedangkan tidak lekas marah dan sabar itu merupakan adalah sifat orang. Kemudian kata yang ketiga adalah molekul, yaitu bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Yang keempat, ampas, yaitu sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Yang kelima, plak, yaitu campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Yang keenam, pipih, yaitu tipis rata. Yang ketujuh, menyerap, yaitu masuk ke dalam melalui liang renik, atau terutama tentang barang cair. Bisa juga meresap atau merembes. Yang kedelapan, kata kardus atau sama saja dengan karton. Yang kesembilan, serat atau sel jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan seperti ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Kemudian kata yang terakhir adalah menggiling atau melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan batu giling. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul.
Kalian dapat bernyanyi, diiringi gendang, atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang ada dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Di sini ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Ya, pohon yang paling tinggi adalah pohon jati. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Nah, anak-anak, untuk mengukur tinggi suatu pohon bisa menggunakan alat ukur. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu berbeda. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, meteran pita, dan lain-lain. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, di situ ada kolom. Ada bagian yang diukur dan jenis alat ukur yang digunakan. Nah, anak-anak, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah tinggi badanmu. Nah, untuk tinggi badan, jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Kemudian yang kedua, panjang lingkar pinggang. Alat ukur yang digunakan adalah juga meteran pita. Yang ketiga, panjang meja di kelas. Alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. Kemudian yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu. Alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Yang terakhir adalah panjang halaman sekolah. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. Demikian tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita bermanfaat semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.